Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana cara membuat satu grafik dengan berbagai variabel. Nah, misalnya teman-teman, saya tunjukkan satu contoh ya. Contohnya seperti ini. Nah, variabel ini bisa teman-teman lihat ada dua ya, ada jenis kelamin responden dan ada status pekerjaan. Nah, kalau kita buat satu-satu dalam bentuk grafik tentu bisa juga, tetapi untuk menghemat ataupun mengefektifkan satu grafik itu apakah bisa kita lakukan dengan satu grafik dengan berbagai variabel? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Nah, hal ini bisa kita lakukan di dalam SPSS. Teman-teman saya sarankan untuk menggunakan SPSS yang terbaru, versi yang terbaru. Tetapi kalaupun memiliki versi yang 23, 25, 26 itu juga bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya? Ya, saksikan video ini. Nah, saya sudah menyediakan satu contoh data di sini. Kita buka. Ya, saya menggunakan SPSS versi 23. Silahkan teman-teman menyesuaikan. Ya, caranya adalah langsung saja kita pilih graph ya. Kemudian kita pilih chart builder. Ya. Di sini kita memiliki 3 variabel ya. Di variabel ini ada jenis kelamin responden, kemudian pekerjaan responden, kemudian umur responden. Yang ingin kita lakukan adalah membuat satu grafik hubungan antara jenis kelamin responden dengan pekerjaan responden. Ya. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat ada pilihannya, ada bar, ada line sampai ke dual akses. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat histogram dengan multi variabel. Langsung saja kita klik histogramnya. Kemudian di sini ada pilihan ini ya. Hari ini atau saat ini saya akan menggunakan yang paling sisi kanan ini yang namanya population pyramid. Nah, kita tekan, kemudian kita drag ke atas ini, teman-teman. Iya, sudah ditampilkan. Nah, di sini ada 2 kotak yang kosong ya, itu distribusi variabel, tanda tanya, dan speed variabel. Nah, jenis kelamin ini kita tekan, kemudian kita geser ke distribusi variabel. Ya, kemudian pekerjaan responden ini kita tekan lagi, kita pilih ke speed variable. Ya, kemudian teman-teman bisa sebenarnya ini mengubah basic elemennya di mana atau group point di mana, titles, footnotes juga bisa kita tambahkan. Tetapi untuk kali ini kita fokus untuk yang sederhana dulu ya. Kita pilih yang oke. Kemudian di outputnya SPSS itu akan muncul grafik seperti ini, teman-teman ya. Nah, misalnya pegawai negerinya perempuannya ada berapa, laki-laki ada berapa, dan seterusnya. Nah, ini untuk memudahkan lagi cara melihatnya, kita bisa edit ya, kita bisa ubah. Nah, caranya adalah klik 2 kali di gambar ini ya, kemudian akan muncul kotak chart editor. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengubah warna, bisa mengubah jenis huruf, bisa mengubah bentuk tampilan grafik dan lain-lain. Nah, kita fokus dulu untuk mengubah jenis tampilan grafiknya. Kita klik gambar ini lagi, kemudian kita pilih panels. Nah, di panels ini kita ditampilkan yang tercentang ini adalah jenis mirror panels horizontal. Ya, kalau kita pilih yang lain, misalnya kita pilih mirror panels vertikal, akan ditampilkan seperti ini.
ya. Nah, kalau kita misalnya pilih yang Work Panels, bagaimana tampilannya? Kita apply ya, seperti ini. Jadi mendekati seperti yang kita lakukan contoh tadi, teman-teman. Nah, untuk mengubah hurufnya misalnya bisa kita lakukan dengan klik di bagian yang ingin kita ubah, misalnya jenis kelamin. Kita pilih di sini ada jenis hurufnya berapa, apa. Kita pilih misalnya yang Verdana ya, atau lebih sering kita pakai misalnya Times Roman ya teman-teman ya, ada. Kemudian ukuran hurufnya bisa kita ubah misalnya jadi 9. Dia jenis hurufnya apakah tebal, kita pilih tebal. Kemudian ini kita ubah juga, kita ulangi seperti yang tadi. Kita pilih lagi hurufnya 9, kita tebalkan. Warnanya juga kita bisa lakukan, kita ubah. Misalnya teman-teman mengubah warna yang ini biru bisa, kemudian yang ini juga biru bisa, dengan pilih bagian samping huruf ini. Nah ini juga bisa kita ubah ya, ini countnya ini kita ubah, misalnya ini besarnya, kemudian kita buat ini, kita samakan warnanya ya. Kemudian ini kita bisa ubah backgroundnya jadi warna yang teman-teman ingini ya, misalnya tapi jangan lupa ini 2 kali klik maka akan muncul properties ini. Teman-teman bisa ubah, misalnya ubah warna ini, black. Border stylenya juga bisa kita ubah dengan cara memilih apakah ingin garis terputus-putus, yang padat atau yang jarang. Silahkan teman-teman memilih. Saya coba yang gunakan yang terputus-putus ya. Ukurannya juga bisa kita lakukan, bisa kita ubah 1,5. Kita close. Apakah sudah berganti? Ya, sebenarnya sudah berganti ya teman-teman. Nah ini juga bisa kita ubah fill bordernya. Ini border stylenya bisa kita ubah, ukurannya misalnya kita ubah 1,5. Kemudian teman-teman ini bisa kita ubah juga tekstilnya, apakah ingin hurufnya sama, misalnya jadi sama 9 ya, kita klik apply ya, dia sudah langsung berubah. Ini juga bisa kita ubah dengan jenis kelamin. Kita coba. Jenis kelamin ya, kita bisa juga langsung mengubah kata-katanya atau kalimatnya, tetapi ini karena sudah benar tidak perlu kita ubah. Kita fokus untuk mengganti ukuran huruf, kita samakan jadi 9. Kita close. Kemudian teman-teman kita bisa memperlihatkan, kalau kita lihat ini kan petani itu perempuan ada berapa orang, laki-laki ada berapa orang, nelayan untuk perempuan ada berapa orang, itu belum ditampilkan di grafik ini. Nah mungkin untuk mempermudah kita bisa kita tampilkan berapa sih sebenarnya yang biru ini, tanpa harus melihat ke bawah ada 5 orang seperti itu. Kita pilih yang bagian ini. Langsung ditampilkan. Kita bisa mengubah jenis hurufnya, perkecil ya 6 iya,
bisa. Kemudian hurufnya biar lebih jelas, misal teman-teman mengubah jadi warna merah ya, ataupun kita kembalikan ke warna hitam misalnya teman-teman. Nah, langsung ditampilkan seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah bordernya ini jadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung seleranya kita ya. Kita bisa misalnya mengubahnya jadi 1, kita apply, warnanya juga bisa kita pilih di sini ya, kita close. Nah, tampilannya seperti ini. Dan kemudian teman-teman bisa menambahkan ya text boxnya. Text box ini artinya mungkin judul ya. Kalau tidak ingin, kita tinggal hapus, klik delete ya. Kemudian teman-teman bisa melihat dengan garis ya, garis referensi dari titik kiri atau kiri ke kanan atau bawah ke atas. Dengan klik ini ya akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita buat lagi akan muncul titik atau garis dari bawah ke atas. Nah, kalau teman-teman tidak ingin, tinggal klik Ctrl Z. Oke. Seperti itu caranya. Kalaupun mau ditambahkan lagi misalnya kotak-kotak bisa ya, tetapi mungkin ini tidak akan kita gunakan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat itu sumbu X-nya, sumbu X berapa nilainya ya. Teman-teman bisa juga melihat angka yang biasa kita gunakan, collapse atau sum kategori ya, itu berapa bisa kita tambahkan, atau lower marginnya berapa persen, upper margin berapa persen bisa kita tambahkan seperti itu ya. Begitu caranya teman-teman. Nah, ini mempermudah kita dalam menampilkan data, dan ketika kita presentasi tentu tampilannya ini akan lebih mudah kita tampilkan dan lebih efisien dengan satu grafik ya. Seperti ini caranya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, dan jangan lupa tetap dukung channel ini, ikuti, like, dan komen agar channel ini tetap berkembang karena dukungan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.